Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan bab storyboard, saya akan membahas tentang cara merawat berkala sistem kemudi dan power steering. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Aji Kusuma, NIM 52024190061. Sebelum saya membahas cara merawat sistem kemudi dan power steering, alangkah baiknya kita wajib mengenali beberapa komponen yang terdapat di sistem kemudi dan power steering. Nah, komponennya itu seperti steering gear, fan pump, steering linkage, roda kemudi. Nah, roda kemudi ini ada 3 jenis, yaitu roda kemudi besar, roda kemudi kecil, dan roda kemudi elips. Nah, untuk komponen selanjutnya seperti steering shaft, gear housing, reservoir, control valve, dan power cylinder. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara merawat secara berkala sistem kemudi dan power steering. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu memeriksa tinggi permukaan oli pada gearbox. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama itu tempatkan kendaraan pada tempat yang rata atau tempat yang datar. Nah, untuk yang kedua, periksa tinggi permukaan oli. Nah, jadi mobil di dalam tempat yang rata untuk mempermudah pengecekan oli dan pengerjaan selanjutnya. Nah, untuk yang tiga, bersihkan bagian atas dan roda gigi kemudi. Jika kita sambil tiduran tidak dapat menjangkau, alangkah baiknya jika mempunyai alat, kita dapat mendongkrak biar mobil dalam keadaan di atas. Nah, untuk yang keempat itu mengendorkan dan melepaskan sumbat pembuang. Nah, untuk mengendorkan itu sendiri memerlukan sebuah alat kunci, kunci pas maupun kunci ring. Nah, untuk setelah oli keluar dengan semuanya, lalu tutup kembali dan pastikan dengan kencang. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 yaitu menambahkan oli apabila permukaan rendah. Jadi oli di dalam gearbox itu ditambahkan. Nah, untuk yang keenam, periksa kembali apakah ada kebocoran atau tidak. Jika tidak ada kebocoran, maka pasang kembali sumbat penguapan. Cara merawat secara berkala yang kedua adalah memeriksa tekanan minyak power steering. Nah, caranya itu sendiri, yang pertama itu pasang alat pengukur tekanan atau pressure gauge. Nah, untuk caranya itu pertama membuka pipa tekanan dari pompa PS, lalu hubungkan pressure gauge pada pipa tekanan, dan selanjutnya adalah mengeluarkan udara dari dalam sistem. Lalu hidupkan mesin dan putar roda kemudi ke kanan dan kiri secara maksimum 2-3 kali. Nah, selanjutnya pastikan bahwa tekanan minyak tepat. Nah, untuk yang kedua, periksa bahwa temperatur minyak paling rendah 800 Celcius atau 176 T. Lalu hidupkan mesin pada putaran idle. Nah, untuk selanjutnya
Yang ketiga, membaca tekanan minyak dengan katup yang tertutup. Nah, untuk tutup katup pada pressure gauge dan clamp itu baca tekanannya. Nah, tekanan maksimumnya adalah 5,394 kPa atau 55 kgf per cm. Nah, untuk catatannya sendiri yaitu jangan lupa menutup katup lebih dari 10 detik dan jangan membiarkan temperatur minyak terlampau tinggi. Nah, bila tekanan rendah, perbaiki atau ganti pompa power steering. Nah, selanjutnya yaitu buka katup sepenuhnya. Nah, dan yang selanjutnya lihat dan catat tekanan pada RPM 1000 dan juga RPM 3000. Nah, untuk selanjutnya melihat tekanan pada saat kemudi diputar ke posisi maksimum. Nah, untuk itu pastikan bahwa katup pressure gauge terbuka penuh, klan mesin berputar idling dengan catatan minimum 5,394 kPa atau 55 kgf. Nah, untuk catatan pentingnya sendiri itu ada jangan mempertahankan posisi maksimum lebih dari 10 detik seperti tadi, dan juga jangan membiarkan temperatur minyak terlalu tinggi. Nah, bila tekanan rendah terdapat kebocoran pada gear housing dan dalam hal ini harus diperbaiki atau diganti. Nah, untuk yang terakhir itu mengukur pilot kemudi. Nah, cara mengukurnya itu posisikan kemudi posisi lurus, klan mesin berputar idle dengan menggunakan kunci momen, lalu ukur preload pada kedua arah. Preload roda kemudi itu 7,8 Nm atau 80 kg Vogren atau 69 in lbf. Bila preload terlalu dekat, maka segeralah perbaiki power steering itu. Dengan catatan perhatikan tipe ban, tekanan klan permukaan, singgung dengan jalan sebelum Anda atau sebelum melakukan diagnosa kerusakan. Selanjutnya, kesimpulan dari cara merawat secara berkala sistem kemudi dan power steering. Nah, untuk pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kemudi memiliki beberapa komponen seperti steering column, steering gear, fan pump, steering linkage, roda kemudi, steering manshaft, gear housing, reservoir tank, control valve, dan power cylinder. Nah, untuk pembahasan kali ini saya menggunakan dua cara merawat secara berkala sistem kemudi dan power steering. Saya hanya memeriksa tinggi permukaan oli pada gearbox dan memeriksa tekanan minyak power steering. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.